Gua kan udah dari Januari tinggal di New York ya. Masih bolak-balik fullnya bulan Agustus apa September gitu. Tinggal di New York. Tapi ya gue lebih banyak hari-hari gue dalam tahun ini di New York daripada di Jakarta. Nah, lu bisa ngelihat dari .id weekly vlog kan, gimana suasana New York, terutama langitnya. Dari pagi gue bangun, terus gue ngeliat keluar hotel gue, jam 7 pagi udah kabut polusi. Lihat nih, jam 7 pagi Jakarta udah kayak gini. Kasian bener lu Jakarta. Parah banget. Kasian banget Jakarta. Kasian banget. Akhirnya gue kepikiran, nanti nih ketika udah mulai Pilgub DKI Jakarta, menurut gue ada beberapa program yang wajib kita tuntut atau seminimal-minimalnya kita tanya kepada para calon. Tanya aja, lu punya program apa terkait ini? Dan itu jadi bahasan kita di Sila kali ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener meninggalkan duduk dialog sama Yang pertama yang mau gue bahas di antara banyak programnya mereka yang mana yang mesti kita tagih itu memang polusi. Tapi ada dua sudut pandang yang kita mesti cermati. Kita akan nanya nih, lu Cagup, program lu untuk mengurangi polusi itu seperti apa? Karena waktu itu kan Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, itu digugat sama elemen masyarakat itu terkait polusi. Dan sidang menyatakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat Republik Indonesia itu berdua salah. Bedanya adalah Pemprov DKI Jakarta ngaku dan akan menjalankan perintah sidang. Pemerintah pusat nggak ngaku dan naik banding. Nah, menurut gue sih harus ngaku dulu salah untuk kemudian memperbaiki. Dari hasil sidangnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu ada beberapa poin yang mesti diselesaikan. Nah, penyelesaian polusi itu ada dua. Yang paling utama sebenarnya tuh kecil kemungkinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa ubah. Yaitu kaitannya dengan pengaturan pabrik di sekitar DKI Jakarta. Jadi yang lu lihat ini tuh bukan karena polusi kendaraan umum. Polusi kendaraan, bukan. Tapi karena di sekitar Jakarta ada banyak pabrik batu bara. Cari aja informasinya sendiri, cari. Ada banyak informasi. Ada perusahaan-perusahaan yang, lu tau gak sih ada perusahaan yang jasanya itu adalah ngecek kadar kesehatan udara di sebuah kota, baik perusahaan itu ataupun organisasi LSM lingkungan, itu ngasih tahu bahwa alasan terbesar itu adalah pabrik. Makanya waktu pandemi, ada pandemi pun polusi tetap ada. Waktu awal tahun 2020, PPKM, masih PSBB kayaknya namanya, itu kan nggak ada yang keluar, sepi. Tapi masih polusi. Kenapa? Karena pabriknya jalan. Karena disebutnya kan sebagai essential workers ya. Pabrik itu kan esensial, jadi jalan terus. Jadi yang lu lihat ini tuh kebanyakan dari, kalau nggak salah ada 7 pabrik di sekitar Jakarta, pabrik batu bara yang masuk ke sini. Lebih tepatnya, kalau di petanya itu di deket-deket, kayaknya arah-arah Banten gitu deh, deket-deket mau ke arah Krakatau, Pulau Krakatau, apa sih namanya, Selat. Pokoknya ya ke situ lah. Misalkan nih kan misalkan ini Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa nih, ini Pulau Jawa, ini Jakarta. Nah di sebelah sininya, ini kan Sumatera gitu. Anginnya tuh bawa masuk ke Jakarta, dan ini nih polusi itu datang dari situ. Nah itu tuh di luar Pemprov DKI Jakarta. Mungkin masih Greater Jakarta ya, tapi dia punya pemerintah provinsi sendiri, dan beberapa izinnya tuh izin pemerintah pusat kalau nggak salah. Nah yang ini agak susah karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya bisa ngelobi pemerintah pusat. Ini mungkin jadi perannya presiden sebenarnya ya. Tapi oke, nggak tahu, mungkin kita cek aja apakah mereka punya strategi untuk ngelobi. Tapi yang kedua adalah kita mesti cek apakah Cagup ini punya program untuk insentif orang pakai kendaraan umum. Incentivized gitu. Kayak sekarang kan satu tarif 5.000 untuk satu trip. Itu kan insentif ya. Insentif untuk orang mau, karena jadi lebih murah. Lu keluar rumah, naik Transjakarta, ngetap, terus lu ngelanjut pakai MRT, terus lu ngelanjut lagi pakai Transjakarta, nyampe lokasi satu tarif. Itu kan dibikin murah.
Jadi insentif dan disinsentif menggunakan kendaraan pribadi. Ini agak kontroversial. Pasti pengguna kendaraan umum yang sebenarnya banyak di sosmed ini banyak ngamuk. Tapi menurut gue harus ada disinsentif menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya parkir dimahalin, tol dimahalin. Itu menurut gue bensin, tapi itu kan urusan pemerintah pusat ya. Tapi menurut gue dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau emang mau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, itu tuh harus ada insentif untuk kendaraan umum dan disinsentif untuk kendaraan pribadi. Menurut gue nanti kita dengar program lu apa. Kalau lu cuma dengar insentif tapi nggak dengar disinsentif, orang jadi terus pakai kendaraan umum karena nggak ada yang membuat mereka malas gitu. Kayak program ganjil genap itu kan disinsentif ya. Gue aja tahun 2019 mulai pakai kendaraan umum karena gue lupa mulu. Bukan cuma lupa masalah ini tanggal ganjil atau tanggal genap ya, bukan itu. Itu sih lebih sering ingat. Gue tuh lupa mana aja yang ganjil genap berlaku gitu. Jadi karena gue pusing, udahlah kalau gitu gue naik kendaraan umum aja. Itu kan disinsentif untuk kendaraan pribadi. Nah, harus dua-duanya. Nanti kita dengerin aja. Walaupun sekali lagi gue ingetin itu tidak serta-merta. Kayak contohnya di New York ya. New York itu macet parah loh. Tapi langitnya biru. Lihat aja kan di .id Weekly Vlog kan. Dan lu bisa ngeliat di .id Weekly Vlog macetnya parah. Macetnya parah. Bisa lebih parah daripada Jakarta sebenarnya. Walaupun memang mungkin mereka tersentralnya di Manhattan macetnya tuh. Kalau udah ke Queens, ke Brooklyn, mungkin ke Bronx gitu ya, atau Staten Island, di borough lain, mungkin nggak terlalu. Tapi memang orang yang tinggal di Queens pada punya 2, 3, 4 kendaraan. Lu lihat kan tadi Weekly Vlog kan di dekat rumah gue tuh mobil pada parkir di pinggir jalan bukan karena nggak ada garasi. Ada garasi tapi udah diisi 2. Jadi mobilnya tumpah ke pinggir jalan. Nah, mereka ini yang bawa mobil-mobil tersebut masuk ke Manhattan, macet makanya. Lu bayangin aja. Di depan rumah gue aja segitu banyak. Lu bayangin itu baru rumah gue loh. Yang lain kayak apa? Masuk ke Manhattan, macet Manhattan. Parah itu. Tapi semacet-macetnya Manhattan, langitnya biru Mas Ian. Ya kan? Karena faktor terbesar Jakarta kayak gini adalah pabrik. Oke, itu program pertama menurut gue. Soal penanganan polusi. Kita cek dari cagup kita nanti. Yang kedua menurut gue, masih ada kaitan sama yang tadi, program transportasi umumnya. Gue udah sering terbuka ngomong bahwa gue tuh suka banget sama Jaklingko. Kemarin kita dengar informasi, si Pak Heru, PLT yang sekarang, itu mengurangi anggaran untuk Transjakarta diganti untuk hibah mobil. Jadi budget yang untuk transportasi umum diturunin untuk mobil pribadi. Ini tuh bukan kebijakan yang oke. Memang Pak Heru itu kan cuma PLT. Tapi menurut gue ini tuh bukan sesuatu yang mesti kita dukung. Justru ini yang gue khawatirin. Gue pernah bilang kan, gue sih pengennya Anies Baswedan terus aja jadi gubernur periode kedua. Karena gue takut program belum mateng, publik belum benar-benar ngerti nikmatnya Jaklingko, bubar jalan. Ini aja anggarannya udah dikurangin. Padahal kan yang membuat Jaklingko bisa 5.000 satu kali trip, itu adalah karena anggaran yang ditaruh di situ. Itu dicabut, susah, ntar balik lagi jadi seperti dulu. Nah menurut gue, kita mesti cek, lu komitmennya, mesti cek dulu. Komitmennya sama transportasi umum gimana? Tanya aja, Jaklingko mau digimanain Pak? Nanti kita dengar. Kalau makin banyak orang yang suka Jaklingko, habis itu mau Jaklingko tetap ada, menurut gue kita mesti bela, omongin, tanyain sama cagupnya. Nah, jadi ada polusi, ada transportasi umum. Ini satu lagi program yang menurut gue ditagih ke cagup. Program yang kaitannya sama perumahan. DP 0 kan nggak berhasil jalan ya. Bukan nggak berhasil jalan, tapi jalannya nggak seperti yang mereka targetkan. Ini pernah gue bahas panjang lebar di video judulnya DP 0 besar. Ada katanya sama pemerintah pusat yang nggak ngasih izin supaya DP 0 bisa jalan sesuai dengan konsep. Tonton aja videonya. Tapi kan intinya gini, banyak orang ngetawain DP 0, program gagal. Tapi pertanyaannya, sebenarnya menurut lu ini perlu nggak? Perlu nggak ada program di mana pemerintah masuk dan mengatur penentuan harga rumah-rumah komersil? Karena kebanyakan rumah di Jakarta itu kan bukan rusun yang dibikin sama Pemprov. Kebanyakan perumahan di Jakarta kan perumahan komersil. Kalau pemerintah
sebagai orang yang jadi perwakilan dari rakyat di kota Jakarta, nggak bisa punya peluang untuk menentukan harga, susah. Soalnya di Jakarta, rumah itu bukan dianggap sebagai hak primer gitu, kebutuhan primer. Kan sandang, pangan, papan, lawakan. Kok itu mah comika. Sandang, pangan, papan. Papan ini kan rumah primer. Ini tuh kebutuhan dasar. Harusnya semua orang bisa punya rumah. Kenyataannya di Indonesia, di Jakarta termasuk, apalagi di Jakarta, rumah itu barang investasi. Sehingga harganya naik mulu karena dianggap sebagai elemen barang investasi gitu. Padahal nih kebutuhan primer. Nah, selama dia jadi investasi, ya harganya membumbung tinggi mulu. Susah kan? Karena udah dibahas banyak tuh bahwa anak-anak muda terancam nggak bisa memiliki rumah. Nah, DP 0 kan sebenarnya adalah kesempatan untuk supaya lu punya rumah dengan membuat Pemprov sebagai penjamin. Gue yang jamin, lu nggak mesti DP. DP-nya 0. Karena DP-nya dijamin sama Pemprov gitu. Tentu ada syarat-syaratnya. Jadi lu langsung nyicil, kan lebih enteng. DP kan susah untuk dikumpulin. Nah kan programnya bagus. Cuman nggak bisa jalan, kenapa? Karena program ini nggak bisa masuk ke perumahan-perumahan komersial. Dia semua pengusaha-pengusaha properti ini nggak ada yang mau, nggak ada yang rela. Karena menurut undang-undangnya yang punya kuasa atas perumahan komersial pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya dinego, nggak ngasih jalan. Karena mungkin pemerintah pusatnya kong kali kong dengan properti kita nggak tahu. Nah tapi menurut gue ini tuh mesti dibela. Terserah dia mau namanya DP 0 atau nama yang baru. Tapi kita mesti cek cagup berikutnya ini punya program apa untuk perumahan. Sekali lagi, lebih panjang lebarnya supaya lo ngerti, tonton DP 0 besar yang ada di YouTube gue. Karena nanti lo akan sadar bahwa di Amerika Serikat, pemerintahnya tuh bisa ngatur perumahan komersial, termasuk kontrak. Untuk kontrak kan bisa diatur. Ada aturan di New York, bagaimana kalau, misalkan gue ngontrak rumah lu nih, lu ngontrakin ke gue. Lu nggak bisa serta-merta naikin harga kontrakan, harus sepakat sama gue. Kalau gue nggak sepakat, nggak naik. Coba lu bayangin, emang di Jakarta, di Indonesia bisa kayak gitu? Nggak bisa. Di Indonesia kalau misalkan lu ngontrak, ngasih gue misalkan 300 juta setahun gitu ke gue. Terus tahun depan lu bilang, naik ya jadi 350 juta. Terus gue bilang, jangan naik dong. Ya udah nggak usah, lu cabut lu, gue mau cari yang mau gitu. Jadi nggak punya rumah kita. Jadi mesti pindah lagi. Ini New York loh, kapitalis jati. Yang kapitalis saja punya cara untuk mengatur harga perumahan komersil. Mau lu nggak punya rumah selamanya? Susah kan? Nah menurut gue, itu juga jadi program yang harus kita cek ke cagup kita. Jadi ada masalah polusi, ada transportasi, terus ada masalah perumahan. Sisanya menurut gue kayak banjir gitu, menurut gue percuma sih berharap banjir itu berhenti. Kalau banjir cepat diatasi masih mending. Banjir berhenti sih gue nggak mungkin, karena emang posisinya kita aja yang udah below sea level gitu ya. Perumahan sih yang paling ekstrim menurut gue yang mesti dipikirin, sama polusi. Nggak tahu, mungkin lo ada usul lain silakan tulis di kolom komentar, tapi kalau dari gue 3 itu yang utama yang mesti kita pantau. Menurut gue taman oke, tapi ya emang lu mau mondar-mandir ke taman kalau misalkan ke taman aja mesti bawa mobil, malas kan? Emang lu mau mondar-mandir ke taman kalau misalkan tamannya banyak polusi kayak gini, emang lu mau? Malas kan lu? Nah itu, jadi menurut gue itu aja dulu. Ya, lu punya usul program apa yang mesti dicermati, taruh di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau banyak yang bilang rilis untuk umum, nanti gue rilis untuk umum. Terima kasih semuanya, bye-bye.